Membludak pengunjung dari luar Jakarta datang ke tempat wisata gunakan mobil bak terbuka. Wush dipadati penumpang liburan, volume capai 21.000 per hari. Libur panjang Lebaran, aktivitas wisata unik naik unta di tepi pantai Kelat. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Memasuki hari keempat libur Lebaran 1446 Hijriah, antusiasme masyarakat dari berbagai daerah terus berdatangan ke Taman Marga Satwa Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Kamis pagi. Sejumlah mobil bak terbuka yang dipenuhi warga terlihat padati antrian di pintu masuk Taman Marga Satwa Ragunan sebagai sarana transportasi mereka. Beginilah kondisi arus lalu lintas di pintu gerbang wisata Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Terjadi penumpukan kendaraan roda 4 akibat tingginya jumlah pengunjung yang hendak berlibur. Antusiasme warga untuk menikmati libur Lebaran begitu besar, hingga menyebabkan kepadatan kendaraan di akses masuk Ragunan. Yang unik, sejumlah mobil bak terbuka yang tidak diperuntukkan untuk mengangkut penumpang dibuat senyaman mungkin sebagai sarana transportasi utama bagi keluarga yang hendak berwisata. Seperti yang dilakukan oleh keluarga Joko dan Marudin, mereka sengaja menggunakan mobil bak terbuka untuk membawa keluarga dan anak-anak ke Ragunan. Mereka datang dari luar Jakarta sejak pagi agar terhindar dari kemacetan serta memiliki lebih banyak waktu untuk menikmati berbagai wahana dan atraksi di kebun binatang Ragunan. Mau kemana bang? Ragunan mau taman wisata. Rame-rame berarti? Iya. Berapa mobil bang? Saya 2 mobil di belakang ketinggalan teman saya macet. Dari daerah mana ini? Dari ke Bogor. Dari Tangerang, Dari Tangerang. Dari jam berapa berangkat? jam 8. Ini berapa keluarga? Oh, satu keluarga. Emang rencananya pakai mobil bak Iya. gitu? Baru pertama kali apa gimana pak? Betul. Suasananya gimana pak? Oh, nyaman. Nyaman banget? Mantap. Mantap. Ini total berapa mobil nyampe di Ragunan? Ya, saya satu. Satu mobil, berarti satu keluarga satu mobil. Iya. Akibat lonjakan pengunjung, arus lalu lintas di sekitar pintu masuk Ragunan mengalami kemacetan panjang. Kendaraan terus berdatangan membawa keluarga yang ingin menikmati liburan di lokasi wisata murah meriah ini. Meski kepadatan ini terjadi setiap musim liburan, pengelola tetap mengimbau pengunjung untuk mematuhi aturan keselamatan termasuk menggunakan kendaraan yang sesuai untuk perjalanan wisata. Dari Jakarta, kontributor Berita Nasional TV. Selanjutnya di hari keempat Lebaran atau H+3, ribuan kendaraan roda 2 memadati Pelabuhan Bakauheni. Sejak pagi hingga sore, antrian sepeda motor yang akan menyeberang ke Pulau Jawa terus memadati kantong parkir sepeda motor. Ribuan sepeda motor yang akan menyeberang ke pulau pada hari keempat Lebaran atau H+2 memadati Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Berdasarkan pantauan pemudik, sepeda motor ini sejak pagi hingga sore terus memadati. Berdasarkan pantauan pemudik, sepeda motor ini sejak pagi hingga sore terus memadati toll gate dan kantong parkir sepeda motor. Pada umumnya, para pemudik sepeda motor ini telah usai melaksanakan momen libur Lebaran di kampung halamannya dan ingin beristirahat lebih lama sebelum aktivitas kembali di Pulau Jawa. Mereka juga mudik menggunakan sepeda motor karena lebih ekonomis dibandingkan menggunakan angkutan umum. Pulang kemana ini? Ke Bekasi. Oh, Bekasi. Iya. Di sana ya? Iya betul. Kenapa berangkat sekarang? Kenapa? Berangkatnya sekarang? Biar nggak kena macet aja sih. Ini sama-sama. Nggak macet juga sih, lancar. Kenapa milih sekarang jalannya? Karena ada keluarga yang mau kerja, terus dia ngejemput kita gitu. Kita nggak tahu jalan ke arah mau ke Tangerangnya. Kemarin beberapa hari ini? Berdasarkan data SDP Bakauheni, pihaknya pada hari ini telah menyeberangkan pemudik sepeda motor sebanyak 6.323 unit. Dan sejak H-7 tercatat sudah 17.509 unit sepeda motor yang sudah menyeberang ke Pulau Jawa.
Angka ini akan terus bertambah mengingat prediksi puncak arus balik di Pelabuhan Bakauheni akan terjadi pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu esok. Ya, Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan atau Kabaharkam Mabes Polri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran, beserta stakeholder terkait mengecek langsung pemudik sepeda motor di Pelabuhan Bakauheni. Langkah ini dilaksanakan untuk menjamin keamanan dan kelancaran arus balik Lebaran 2025. Kabaharkam Mabes Polri didampingi pejabat utama Polda Lampung serta stakeholder terkait turun langsung mengecek kondisi di Pelabuhan Bakauheni. Upaya ini dilakukan mengingat adanya lonjakan penumpang pada arus balik mudik dari Sumatera ke Pulau Jawa. Dalam kunjungannya, Komjen Pol Fadil Imran menyapa langsung pemudik sepeda motor di kantong parkir Dermaga 2. Usai membahas skema antisipasi kepadatan puncak arus balik di Pelabuhan Bakauheni. Sementara itu, Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmi Santika mengatakan telah menyiapkan personil untuk pengamanan dan kelancaran arus balik Lebaran 2025. Mengingat jumlah pemudik pada arus balik akan meningkat, pihaknya optimis dengan bantuan 3 pelabuhan tambahan dapat mengurai penumpukan dan kelancaran pemudik. Mengantisipasi puncak arus balik yang diprediksi tanggal 6, 7, bahkan mungkin 5, 6, 7 ini. Sehingga dalam rangka mengantisipasi itu kita sudah siapkan. Yang pertama adalah menyiapkan rest area sebagai buffer zone apabila terjadi penumpukan atau antrian. Ia juga menghimbau pemudik roda 2 agar menyiapkan jas hujan dan berhenti di tempat yang sudah disediakan, mengingat kondisi cuaca dalam pekan ini cukup ekstrim. Dari Lampung, kontributor Berita Nasional TV. Nekat membobol warung kelontong saat ditinggal berlebaran oleh pemiliknya, 2 pelaku pencurian berhasil diamankan petugas unit reserse kriminal Polsek Metro Tanah Abang di kawasan Kota Bambu Utara Palmerah, Jakarta Barat malam tadi. Keduanya berhasil membawa kabur uang tunai 2,4 juta rupiah dan ratusan bungkus rokok senilai 16 juta rupiah, di mana uang hasil kejahatannya dipakai untuk membeli narkoba. Petugas unit reserse kriminal Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat malam tadi menggerebek sebuah indekos di kawasan Kota Bambu Utara Palmerah, Jakarta Barat. Dari salah satu kamar kos, polisi berhasil meringkus MJ, seorang pelaku pencurian. Meski sempat bersih tegang, namun pelaku yang mencoba mengunci pintu akhirnya berhasil amankan tanpa perlawanan. MJ merupakan pelaku utama pembobolan sebuah warung kelontong di Jalan Petamburan 4, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada hari Lebaran kemarin. Saat kejadian, korban dan istrinya tengah berlebaran ke rumah kerabat di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang beraksi dengan rekannya UJ yang menunggu di luar berhasil membawa kabur uang tunai sebesar 2,4 juta rupiah dan 400 bungkus rokok senilai 16 juta rupiah. Rokoknya berapa? Rokok 428. Total kerugiannya? 16 juta. Uang tunai ada yang diambil? Uang tunai 2.450.000. Penangkapan pelaku berhasil dilakukan setelah video rekaman aksi pencurian tersebut viral di media sosial. Sebelum meringkus MJ, polisi telah meringkus UJ, rekan pelaku yang berperan sebagai pengendara motor. Ironisnya, uang hasil kejahatannya digunakan kedua pelaku untuk membeli barang haram narkoba. Memberitahukan kepada korban melaporkan diri ke Polsek Metro Tanah Abang. Setelah kita terima laporannya, kita cek TKP yang kebetulan di situ ada CCTV-nya. Dari hasil Instagram itu kita analisa dari CCTV. Dari situ kita dapat keterangan bahwa pelaku itu dapat kita kenali melalui keterangan-keterangan dari. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Heri Mustafa, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC mencatat lonjakan jumlah penumpang selama periode libur Lebaran hingga Rabu 2 April 2025. Total penumpang mencapai 240.000 orang dengan jumlah tertinggi dalam satu hari menyentuh angka 21.000. Pada hari Rabu tanggal 2 April 2025 sebanyak 11.000 penumpang berangkat dari stasiun Halim. Sedangkan 10.000 lainnya dari stasiun Padalarang dan Tegaluar. Sebagian besar penumpang dari Halim turun di Padalarang untuk melanjutkan perjalanan ke Bandung, menggunakan KA, feeder, atau moda transportasi lainnya. Tren ini menunjukkan peningkatan minat masyarakat untuk berwisata ke Bandung dan sekitarnya selama liburan. General Manager Corporate Sekretari KCIC, Eva Hairunisa menyatakan bahwa untuk keberangkatan Kamis 3 Maret sebanyak 15.000 tiket telah terjual dan diperkirakan jumlah penumpang kembali mencapai 21.000 lebih. Lonjakan ini diprediksi berlanjut hingga akhir pekan dengan potensi puncak 24.000 penumpang per hari. KCIC memberikan fleksibilitas bagi pelanggan dalam perubahan jadwal dan pembatalan tiket secara online melalui aplikasi WUS dan website resmi. Pembatalan tiket dapat dilakukan maksimal 2 jam sebelum keberangkatan dengan pengembalian dana 75% dalam 1 kali 24 jam. Perubahan jadwal online dapat dilakukan hingga 5 menit sebelum keberangkatan. Sementara secara offline bisa dilakukan hingga 15 menit setelah keberangkatan di loket stasiun. Perubahan pertama tidak dikenakan biaya jika tarif tetap atau lebih. Ya, volume pengguna WUS terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan di momen libur Lebaran ini. Bahkan saat ini rata-ratanya mencapai 20 sampai dengan 21.000 per hari. Tentunya jumlah ini meningkat jika dibandingkan pada hari normal dengan rata-rata sekitar 16 sampai dengan 18.000 per harinya. Dan proyeksi kami peningkatan jumlah penumpang ini tertingginya per hari dapat mencapai sampai dengan 24.000 penumpang per hari. Di balik kelancaran pemudik moda transportasi kereta api, ada penjaga jalur lintasan atau PJL yang rela menyuguhkan waktu dan tak berlebaran bersama keluarga tercinta. Penjaga jalur lintasan di daerah Wates Kulon Progo ini ikhlas berjaga demi senyum para pemudik tiba di kota tercinta. Ferry Gunawan, 27, warga Gunung Pentul, Karangsari, Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta ini setiap harinya membantu menyiapkan dagangan cireng, usaha orang tuanya. Waktu senggang di sela tugas menjadi penjaga jalur lintasan. Berinteraksi bersama orang tua di rumah menjadi momen terindah jelang Lebaran. Bagaimana tidak, perayaan Lebaran yang identik dengan berkumpul bersama keluarga, tak pernah ia rasakan demi tugas menjaga kelancaran arus mudik setiap tahunnya. Meski masih berstatus pegawai honorer di bawah pemerintah daerah, ia tetap setia mengemban tugas menjadi penjaga jalur lintasan kereta api JPL 678 Cikelan. Di dalam ruangan kecil berukuran 3 meter persegi ini, ia harus terus mengawasi arus kendaraan yang melintas agar tak tersendat dan dapat mengganggu jalur kereta api yang ia jaga. Begitu sirine berbunyi, ia pun dengan cekatan menutup palang pintu dan memastikan tidak ada satupun kendaraan yang masuk dan menerobos jalur lintasan hingga terjebak dan justru membahayakan nyawa warga. Aktivitas seperti ini sudah ia lakukan sejak 6 tahun terakhir. Baginya pekerjaan menjadi PJL merupakan ibadah dan harus dilakukan dengan penuh sukarela dan bertanggung jawab. Banyak tantangan yang harus ia lalui, bukan hanya harus mengantongi kualifikasi khusus yang dikeluarkan PT KAI, namun juga komitmen untuk menjalankan tugas karena pekerjaan ini memiliki resiko dan bertaruh nyawa demi memastikan perjalanan kereta api tetap aman. Meski tak pernah merasakan Lebaran bersama keluarga, namun melihat para pemudik senyum sumringah saat tiba di kampung halaman menjadi pengobat lelahnya selama bekerja. Suka dukanya yang pasti kalau ada pengendara yang menerobos palang pintu itu, kami cukup emosi karena membahayakan keselamatan perjalanan KA, dan dukanya lagi kalau hujan ataupun di masa-masa hari besar, hari raya seperti ini, kami tetap harus berjaga mengamankan perjalanan kereta api di perlintasan sebidang
sama-sama mengamankan masyarakat. Bagi orang tua, kewajiban dan tugas menjadi PJL sudah memiliki tanggung jawab dan resiko yang mesti dijalani. Meski terkadang sedih karena tak pernah bisa berkumpul saat Lebaran, mereka harus ikhlas demi menjaga kelancaran perjalanan kereta api. Ya seneng mas, seneng tapi liburnya nggak ada libur ya mas. Yang Lebaran ya tetap kerja, nggak ada itu apa? Ada cutinya gitu nggak ada ya, kerja terus ya mas. Terus rasanya gimana Bu kalau Lebaran nggak bareng-bareng liburannya? Ya nelongso dong ya mas, neng gimana itu udah tanggung jawab kerjaan toh mas, itu udah tanggung jawab di palang pintu, nyawa yang dijaga itu. Meski harus bertaruh nyawa, putra pertama pasangan Jumono dan Suryani ini berharap kesejahteraan para petugas penjaga jalur lintasan ini dapat ditingkatkan menjadi pegawai honorer di bawah naungan Dinas Perhubungan Kulon Progo. Ia berharap status mereka bisa diangkat menjadi pegawai tetap, dapat terrealisasi dan tidak lagi dihantui pemutusan hubungan kerja. Sementara itu, hari ketiga libur Lebaran, kawasan pantai menjadi alternatif kunjungan wisatawan yang tengah mudik ke Yogyakarta, salah satunya Pantai Glagah di Temon, Kabupaten Kulon Progo. Selain dapat menikmati suasana pantai, pengunjung juga dapat naik perahu di Laguna ataupun belanja oleh-oleh khas pantai ini seperti undur-undur, cingking, hingga udang. Sejak Rabu pagi, kawasan Pantai Glagah di Kapanewon Temuan Kabupaten Kulon Progo sudah mulai ramai dikunjungi wisatawan yang tengah berlibur di hari ketiga Lebaran. Lokasi yang berdekatan dengan Bandara Yogyakarta International Airport membuat pantai ini menjadi salah satu pilihan wisatawan karena aksesnya yang mudah dijangkau. Selain menawarkan pemandangan pantai, area pemecah gelombang di Pantai Glagah menjadi salah satu lokasi yang paling banyak dicari untuk spot foto. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati wahana lain seperti menyusuri Laguna menggunakan perahu wisata dengan tarif Rp10.000 untuk satu kali perjalanan. Untuk menjaga keamanan wisatawan, tim SAR juga senantiasa menghimbau pengunjung agar tidak bermain dan mandi di pantai karena kondisi ombak yang membahayakan. Pantai Glagah dipilih wisatawan untuk berlibur selain karena murah juga menyajikan pemandangan yang apik. Tadi bareng sama keluarga, kebetulan keluarga dari Jogja juga. Kenapa milihnya di Pantai Glagah? Itu kalau ke Pantai Parangtritis kan udah biasa ya. Nah, kita tuh pengen coba di Glagah, itu kayak bagus gitu loh, ada pemecah ombaknya juga. Terus kebetulan juga nenek saya yang pengen kesini. Terus pas udah di sini apa nih yang menarik? Menarik sih, cukup menarik. Dekat bandara juga kan, pemandangannya juga bagus. Terus ya, kayak batu-batunya gitu, terus airnya biru. Selain berbagai wahana menarik di Pantai Glagah juga menyajikan berbagai pilihan kuliner dan oleh-oleh yang jarang ditemui di pantai lain di Yogyakarta, seperti undur-undur, jingking, udang, hingga kerang hijau. Meski ramai jumlah pengunjung Pantai Glagah jauh menurun, omset pedagang oleh-oleh pun anjlok hingga 20% dibandingkan Lebaran tahun lalu. Sama dibanding tahun kemarin, masih ramai tahun kemarin. Isu tentang tsunami yang santer beredar beberapa waktu lalu disinyalir menjadi salah satu faktor anjloknya jumlah kunjungan di Pantai Glagah tahun ini. Jika tahun lalu pengunjung bisa mencapai 9.000 pada libur Lebaran kedua, tahun ini hanya tercatat sebanyak 7.000 wisatawan yang datang. Diprediksi untuk Lebaran ketiga kali ini jumlah pengunjung mencapai 11.000 orang. Sementara wisatawan yang datang ke Pantai Glagah didominasi wisatawan dari luar daerah, mulai Jakarta, Bandung, hingga Jawa Timur. Kemarin kunjungan hari kemarin itu di Lebaran kedua itu 7.100 pengunjung, dibandingkan dengan tahun sebelumnya memang ada sedikit penurunan. Di tahun sebelumnya sekitar 9.000 di Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, di berbagai negara di Timur Tengah, hewan unta biasanya difungsikan menjadi salah satu alat transportasi. Namun di Bali, aktivitas naik unta justru dikemas menjadi paket wisata menarik. Terletak di Pantai Kelan, Kuta Badung, Bali, aktivitas wisata naik unta sambil menyusuri sepanjang bibir Pantai Kelan menuju ke Donganan jadi buruan para wisatawan domestik pada libur Lebaran tahun ini. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Bali masih menjadi surganya destinasi wisata di tanah air. Sejumlah aktivitas wisata unik dan menarik tak henti-hentinya ditawarkan untuk menarik kunjungan wisatawan pada libur panjang Lebaran tahun ini. Jika ingin menikmati petualangan wisata yang berbeda, cobalah sensasi paket wisata naik unta dengan menyusuri sepanjang bibir Pantai Kelan hingga ke Donganan, Badung, Bali. Untuk bisa menikmati aktivitas wisata ini, wisatawan ditawarkan 2 paket, yaitu paket berkeliling naik unta selama 15 menit atau 30 menit dengan harga mulai ratusan ribu rupiah per orangnya. Nantinya satu unta bisa ditunggangi oleh 1 hingga 2 orang wisatawan. Meski binatang unta merupakan hewan jinak, seorang pemandu atau pawang terlatih akan selalu mendampingi perjalanan wisatawan. Setelah semuanya siap, kini saatnya berkeliling menikmati Pantai Kelan. Hewan gurun pasir itu pun dengan leluasa akan mengantarkan Anda berkeliling menyusuri pinggiran pesisir sepanjang kurang lebih 2 km. Dari atas punggung unta setinggi 1,5 hingga 2 meter, wisatawan dapat menikmati perpaduan hamparan pasir putih dan suasana Pantai Kelan yang tenang. Ya, ini new adventure-nya kami sih Pak, sekeluarga untuk pertama kali mau merasakan naik unta. Biasanya kan kalau naik unta identik harus ke Timur Tengah, tapi kan mumpung ini di Bali dan ada, ya kami coba untuk rekreasi ke sini. Ini first time-nya kami ke daerah ini. Artinya ini memang sengaja memilih wisata naik unta ini Bu ya? Sebelumnya udah pernah naik wisata semacam ini belum Bu? Wisata naik unta? Ini betul-betul paling pertama kali? First time kami. Iya, gimana tadi rasanya tadi Bu? Luar biasa. Menyenangkan, sedikit takut, panas mataharinya luar biasa. Selain ini Bu, tadi sempat takut tadi seperti apa ininya Bu? Terkait dengan ininya Bu, view-nya tadi, pantainya tadi. Tidak salah kalau Bali dibilang Pulau Dewata Pak, karena memang Pulau para Dewata, sangat indah, sangat bagus, mataharinya luar biasa, pantainya bersih, dan pemandangannya bisa lihat gunung, bisa lihat laut, dan pesawat juga satu kali, jadi rasanya rekreasi satu kaligus begitu loh Pak. Ya first time Pak sih, soalnya kirain tidak ada onta di Bali. Ternyata ada onta. Biasanya kan gajah, kalau gajah kan udah biasa kan. Ternyata ada onta, kita coba. Gimana Pak rasanya tadi Pak? Ya seru. Goyangan di atas ini punggung ontanya tuh gimana Pak? Mirip-mirip gajah lah. Cuman ini lebih ramping ontanya. Kalau ada kesempatan lagi berlibur ke Bali, akan mencoba kembali wisata ini atau seperti apa? Pasti. Cuman kejar sunset pasti. Ini kecepatan datangnya. Soalnya sunsetnya keren sekali. Kalau untuk musim season Idul Fitri ini, peningkatan jumlah kunjungan itu meningkat 50%, terutama untuk market domestik. Sampai berapa Pak? Puluhan atau ratusan pengunjungnya Pak? Kalau per hari kami batasi, karena kami juga bermain dengan hewan, tidak boleh terlalu banyak. Jadi untuk rata-rata pengunjung kami per hari pada saat high season itu kurang lebih antara di 60-70 orang. Kalau untuk libur Lebaran ini berapa per harinya? 60-70 orang Pak, kurang lebih seperti itu. Ya. Pak, ini kalau untuk pemesanan wisata ini udah dari berapa lama sebelumnya Pak? Berapa minggu atau berapa bulan sebelumnya nih Pak? Untuk pemesanan ada tamu yang memang sudah, mereka kurang lebih 10 sampai 1 minggu mereka sudah reservasi ke pihak kami. Itu biasanya yang paling banyak dicari waktunya untuk menikmati wisata ini kapan nih Pak? Biasanya untuk waktu yang terbaik, yang biasanya mereka pilih agar tidak kepanasan itu antara pagi atau sore. Artinya sambil menikmati sunset sunrise itu Pak ya? Pihak pengelola mengungkapkan awalnya aktivitas wisata yang ditawarkan adalah menunggang kuda dan menaiki unta.
Namun respon wisatawan justru lebih tertarik menunggang unta karena aktivitas wisata tersebut tergolong langka, hanya ada dijumpai di negara-negara tertentu. Tingginya antusias wisatawan membuat pihak pengelola secara khusus mendatangkan unta dari Australia. Khusus untuk libur lebaran tahun ini, wisatawan yang ingin menikmati aktivitas wisata ini meningkat hingga 3 kali lipat. Jika ingin mendapat sensasi berbeda, pengunjung disarankan datang pada sore hari agar bisa menikmati perpaduan pemandangan laut yang biru dengan keindahan sunset yang cantik. Bukan hanya diperuntukkan bagi orang dewasa, aktivitas wisata satu ini juga cocok untuk anak-anak, terutama membiasakan si buah hati agar sejak dini tak canggung berinteraksi dengan binatang. Dari Bali, Bagus Raditya melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian berita nasional pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.